Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tafakur channel, dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai sebuah ironi yang membingungkan banyak orang. Mengapa orang yang dikenal baik, jujur, dan saleh justru sering hidup dalam kesulitan? Mengapa mereka yang menjaga salatnya, yang suka bersedekah, yang tidak menyakiti orang lain, malah diuji dengan kemiskinan, sakit, difitnah, bahkan kesendirian? Sedangkan di sisi lain, kita melihat orang yang zalim, suka menipu, korupsi, dan bermaksiat, justru hidup bergelimang harta, dihormati dan terlihat bahagia. Fenomena ini bukan hal baru. Pertanyaan ini sudah sejak zaman para nabi. Bahkan para nabi sendiri pun mengalami ujian dan penderitaan dalam dakwah dan hidup mereka. Apakah ini pertanda bahwa kebaikan itu sia-sia? Apakah Allah tidak adil kepada hambanya yang taat? Mari kita renungkan bersama melalui sudut pandang Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan hikmah para ulama. Pertama, ujian adalah tanda cinta dari Allah. Salah satu prinsip penting dalam Islam adalah bahwa ujian dan penderitaan bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan bentuk cintanya kepada hambanya yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, semakin berat pula ujian yang akan dihadapinya. Ujian itu bukan azab, melainkan penyucian, sebagaimana emas baru dibakar agar murni. Orang-orang baik pun diuji agar semakin bersih dan mulia di sisinya. Kedua, dunia bukanlah tempat pembalasan. Banyak orang lupa bahwa di dunia ini hanyalah tempat ujian, bukan tempat pembalasan atau ganjaran akhir. Balasan sejati dari amal baik bukan di dunia, melainkan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Dalam ayat lain, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Orang baik yang hidupnya penuh ujian justru sedang disiapkan untuk masuk surga dengan derajat yang tinggi. Allah tidak menilai orang dari hartanya, jabatannya, atau popularitasnya, melainkan dari kesabaran, keteguhan, dan keikhlasannya. Ketiga, para nabi adalah orang paling baik, tapi paling banyak menderita. Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik, kekasih Allah, maksum atau terpelihara dari dosa. Namun, hidup beliau jauh dari kata mewah. Beliau kehilangan ayah sebelum lahir, ditinggal ibunya saat masih kecil, dibesarkan dalam kemiskinan, dihina oleh kaumnya, diusir dari tanah kelahiran, dan hidup sangat sederhana. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian yang semisalnya, lalu yang semisalnya. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lihat pula Nabi Ayub yang diuji dengan penyakit yang parah selama bertahun-tahun.
atau Nabi Yusuf yang dijebloskan ke dalam sumur, difitnah dan dipenjara. Apakah karena mereka buruk? Tidak, tapi karena mereka sangat mulia. Keempat, kebaikan tidak menjamin bebas dari ujian. Kebaikan bukanlah jaminan bebas dari penderitaan. Justru seringkali orang yang berbuat baik menjadi target orang-orang zalim karena kebaikannya itu. Dalam sejarah dakwah Islam, banyak sahabat Rasulullah yang disiksa karena memeluk Islam. Bilal bin Rabah disiksa di padang pasir. Habab bin Al-Arad dipanggang di atas bara api. Sumayyah binti Hayat dibunuh oleh Abu Jahal karena mempertahankan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Iman itu bukan sekadar ucapan, tapi komitmen yang dibuktikan melalui ujian. Kelima, dunia bisa jadi isti'raj bagi orang zalim. Sebaliknya, orang-orang zalim yang terlihat bahagia dan makmur di dunia, bisa jadi itu adalah bentuk isti'raj, nikmat yang Allah berikan sebagai jebakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami bukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, hingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Quran Surat Al-An'am ayat 44. Nabi SAW bersabda, apabila kamu melihat Allah memberi dunia kepada seseorang dari maksiatnya, maka itu adalah isti'raj. Hadis riwayat Ahmad. Mereka diberi nikmat duniawi agar semakin lalai dan akhirnya diazab dengan lebih berat di akhirat. Keenam, ujian adalah jalan penghapus dosa. Salah satu hikmah terbesar dari penderitaan orang baik adalah bahwa penderitaan itu menjadi penghapus dosa. Rasa sakit, kesusahan, dan air mata adalah bentuk rahmat Allah agar hambanya bersih saat menghadapnya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin ditimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan mengeluh, jangan merasa sia-sia. Allah sedang membersihkanmu dengan cara yang mungkin menyakitkan, tapi berujung pada kemuliaan yang kekal. Ketujuh, orang baik akan mendapat ganti yang lebih baik. Bagi orang yang sabar dan tetap istiqomah dalam kebaikan, meski hidupnya berat, Allah menjanjikan balasan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Setiap air mata akan dibalas, setiap luka akan diganti, setiap keikhlasan akan dihargai, dan semua itu tidak akan sia-sia di sisi Allah. 8. Fokuslah pada akhirat, bukan dunia. Orang yang terlalu fokus pada kehidupan dunia akan mudah kecewa, tapi orang yang sadar bahwa dunia ini hanya sebentar akan lebih tenang dan sabar dalam menghadapi penderitaan. Rasulullah SAW bersabda, jadilah kamu di dunia ini seperti orang-orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Hadis riwayat Bukhari. Orang asing tidak mengharapkan kenyamanan penuh di negeri orang. Dia tahu bahwa tempat tinggal aslinya adalah kampung akhirat. Sahabat Tafakur Channel, orang baik yang hidupnya sengsara bukanlah pecundang. Mereka sedang menjalani jalan yang ditempuh para nabi, para syuhada, dan orang-orang saleh. Kesengsaraan mereka adalah proses, bukan akhir. Akhir mereka adalah kemenangan, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena itu, jika ada yang termasuk orang yang berusaha baik namun merasa hidup sulit, jangan putus asa.
Jangan tinggalkan jalan kebaikan. Jangan tergoda menjadi jahat hanya karena melihat orang jahat seolah berjaya. Allah Maha melihat, Allah Maha adil, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Semoga kita termasuk orang-orang baik yang tetap tegar dalam ujian hingga berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.